Siang itu di sebuah taman sekolah, Kak Dina seorang konselor mengundang 3 siswa untuk mengikuti sesi konseling kelompok. 3 siswa itu Amel, Aisyah, dan Tiara duduk melingkar bersama Kak Dina. Di situ telah tersedia beberapa lembar kertas kerja. Halo semuanya, terima kasih saya ucapkan kepada adik-adik karena sudah mau datang pada hari ini. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan yang sangat seru. Jadi di sini kita akan mengenal diri kita sendiri lebih dalam. Jadi di sini itu tidak ada jawaban yang benar ataupun salah. Yang penting kalian di sini itu jujur. Setuju? Setuju, Kak. Kak Dina mengambil kertas kerja 1 dan membagikan kepada masing-masing siswa. Oke, adik-adik sekalian, jadi ini adalah kertas kerja pertama kita. Jadi judulnya di sini itu adalah Aku Dapat Melakukan Apapun. Coba adik baca terlebih dahulu. Aku dapat melakukan apapun. Nah, sekarang adik-adik di sini di kertas ini itu ada beberapa kalimat yang belum selesai. Tapi sebelumnya kakak mau kasih contoh terlebih dahulu. Contohnya di sini adik-adik bisa baca tentang Aku adalah Kaslo, si raksasa. Aku dapat memindahkan jembatan dengan 1 tangan. Nah, di sini juga ada contoh yang belum rampung, belum selesai. Di sini contohnya itu aku adalah kaisar ... dan aku mampu. Nah, di sini kakak mau adik-adik isi dengan nama kalian dan juga kemampuan yang ada di dalam diri kalian. Jadi silakan adik-adik isi apa saja boleh, sekecil apapun itu juga boleh. Kak, aku bingung. Aku rasa aku tidak punya kemampuan istimewa. Amel, coba ingat-ingat terlebih dahulu. Hal apapun itu. Contohnya misalnya Amel itu suka memasak, suka merawat tanaman, ataupun suka mendengarkan cerita orang lain. Itu adalah kemampuan loh. Aku suka memasak sih, Kak. Aku sering bantu ibu di dapur. Nah, itu bagus sekali Amel. Kamu bisa tulis, aku adalah Amel, aku suka memasak dengan baik. Barang coba? Iya, Kak, aku mau coba. Kak, aku tulis, aku dapat bermain gitar dan membuat orang tertawa. Wah, Aisyah, itu keren sekali. Membuat orang tertawa itu bukan hal mudah loh. Itu adalah bakat. Kak, aku tulis, aku dapat mengatur kegiatan dan membuat jadwal dengan rapi. Tiara, itu kemampuan yang sangat dibutuhkan. Bagus sekali. Jadi, kalian lihat adik-adik di sini, ternyata setiap orang itu punya kemampuan masing-masing. Kemampuan ini tidak perlu sama dengan orang lain. Setelah menyelesaikan kertas kerja pertama, Kak Dina mengambil kertas kerja kedua dan kembali membagikannya. Nah, adik-adik, sekarang kita itu ada di lembar kertas kerja kedua. Jadi di sini judulnya itu adalah di mana aku. Coba adik-adik lihat gambarnya. Di situ ada pohon dan dahan dan juga akar, dan juga di sini dikelilingi oleh karakter-karakter yang menjadi bagian dari kita, yang menggambarkan bagian dari diri kita. Kak, ini maksudnya bagaimana? Nah, Aisyah, di sini kan ada akar pohon. Akar pohon ini mewakili tentang diri kita yang ingin kita sembunyikan dari orang lain. Sedangkan di sini ada dahannya yang menunjukkan bahwa hal itu ingin kita tunjukkan kepada orang lain. Dan juga di karakter-karakter di sini menggambarkan bahwa ini adalah diri kita. Tapi di sini teman-teman juga bisa menggambarkan karakter-karakter lainnya yang sesuai dengan karakter teman-teman. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa menghubungkan ke akar apabila teman-teman mau menyembunyikan dari orang lain, dan menghubungkan ke dahan apabila teman-teman ingin dilihat dan dinilai oleh orang lain. Oh, jadi kalau aku suka terlihat rapi di depan orang, itu aku hubungkan ke dahannya, Kak? Tepat sekali, Tiara. Dan juga kalau ada sesuatu yang ingin Tiara sembunyikan dari orang lain, Tiara bisa hubungkan ke akar. Sebenarnya, Kak, aku suka merasa cemas dan takut gagal. Tapi kalau di depan teman-teman aku pura-pura santai. Itu sangat
bagus Tiara, karena Tiara itu sudah mau jujur dan rasa cemas itu sangat wajar. Itu menandakan yang penting kamu sudah memahami dan menyadarinya. Kak, aku juga. Aku sering pura-pura tidak peduli dengan komentar orang lain, padahal hati aku sangat sakit, Kak. Amel, itu hal yang cukup bagus karena kamu sudah berani mau mengakuinya. Menyadari perasaan sendiri itu adalah tanda bahwa kamu mulai mengenai dirimu lebih dalam. Kak, kalau aku selalu kelihatan bahagia, tapi sebenarnya aku sering merasa kesepian karena orang tuaku sibuk. Aisyah, kakak ucapkan terima kasih karena Aisyah sudah mau berbagi sama teman-teman dan kakak. Itu bukan kelemahan, tapi itu adalah kemampuan atau kelebihan dari dalam tubuh Aisyah yang harus dijaga dan diperhatikan. Ketiga siswa itu pun mulai memahami bahwa mengenal diri bukan hanya tentang kelebihan, tetapi juga tentang memahami perasaan yang selama ini tersembunyi. Memasuki sesi terakhir, Kak Dina membagikan kertas kerja ketiga yang berisi diagram kegiatan sehari-hari. Nah, ini kita sudah berada di kertas kerja ketiga, judulnya itu pilihanku. Jadi di sini ada diagram dan daftar-daftar kegiatan sehari-hari. Nah, tugas kalian di sini itu mengisi diagramnya sesuai dengan kegiatan kalian sehari-hari. Kalian meletakkannya sesuai dengan yang tertulis diagram. Baik itu kalian melakukannya sendiri ataupun melakukannya secara bersama-sama. Wah, Kak, pilihannya banyak sekali. Aku paling sering mendengarkan musik dan main game sendirian. Oke, Aisyah, kamu bisa letakkan di bagian sini di sebelah kiri tentang aku menghabiskan banyak waktu sendirian. Jadi sekarang setelah melihat diagram kamu, apa yang bisa kamu temukan dalam Ternyata hampir semua kegiatanku ini, Kak, sendirian ya. Padahal tadi aku bilang sering merasa kesepian. Nah, itu penemuan yang sangat penting, Aisyah. Sekarang kalau boleh tahu apa yang Aisyah mau ubah? Mungkin aku perlu mulai ikut kegiatan sama teman-teman, Kak, seperti eskul musik. Ide yang sangat bagus tuh. Kalau Amel? Aku banyak menghabiskan waktu nonton TV dan bermain ponsel, Kak. Tapi sebenarnya aku suka masak. Cuman kadang jarang aku lakukan. Jadi di sini berarti pilihanmu sehari-hari itu belum mencerminkan apa yang sebenarnya kamu suka ya. Jadi sekarang Amel mau coba apa yang ingin diubah? Aku mau lebih sering masak, Kak. Mungkin bisa coba ikut eskul tata boga. Bagus, Amel. Kalau Tiara? Kalau aku banyak belajar dan mengerjakan tugas. Tapi aku sadar, Kak, bahwa aku kurang istirahat dari hal yang aku berarti. Tiara, keseimbangan itu penting. Belajar boleh, tapi istirahat dan menikmati hobi itu juga perlu. Jadi sekarang Tiara mau coba hal apa? Aku mau coba bikin jadwal yang seimbang, Kak. Ada belajar dan juga ada waktu untuk diri saya sendiri. Nah, adik-adik, jadi di sini kita itu sudah berada di sesi penutup. Jadi kakak apresiasi kepada adik-adik karena adik-adik pada hari ini tuh sangat luar biasa. Nah, di sini adik-adik bisa mendapatkan banyak hal. Yang pertama itu adik-adik bisa mengetahui kemampuan istimewanya. Kedua, adik-adik itu bisa mengenal bagian diri adik-adik yang tersembunyi. Dan yang ketiga, adik-adik bisa mengetahui bahwa kegiatan sehari-hari itu mencerminkan karakter diri kita sendiri. Nah, di sini pelajaran yang bisa kita ambil itu bahwa mengenal diri sendiri itu adalah langkah pertama untuk mencintai diri kita sendiri. Terima kasih, Kak Dina. Sekarang aku jadi lebih percaya diri.
Iya kak, aku tak jadi tahu apa yang harus aku ubah dalam diri saya. Juga kak, ternyata mengenal diri sendiri itu penting banget ya kak. Sesi konseling kelompok hari itu pun berakhir dengan hangat. Amel, Aisyah, dan Tiara pulang dengan perasaan yang lebih ringan. Mereka mulai memahami diri mereka sendiri, dan itu adalah awal yang indah.